sia-siakan apa yang Saya akan mengajak membaca dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-38. Hari ini kita mengambil sebuah tema pribadi yang menarik perhatian. Pribadi yang menarik perhatian. Setiap orang ada kecenderungan minta diperhatikan. Anak kecil, bila ada tamu, kenapa suka rewel? Dan kenapa suka narik-narik orang tuanya? Karena dia kehilangan perhatian. Kadang-kadang naik motor, kenapa suaranya knalpot diganti dengan knalpot racing, mengambil kecepatan tinggi? Belum tentu karena buru-buru, karena pengen perhatian. Nah, wanita apalagi? Wanita seringkali menjadi pusat perhatian. Wanita banyak mencari perhatian, bisa memakai cara yang negatif ataupun positif. Dalam perkembangan peradaban modern, wanita menduduki jabatan-jabatan penting, profesinya, kedudukannya, keahliannya, ya wanita bisa mengambil perhatian. Tetapi di lain itu juga wanita bisa mengambil perhatian dengan cara-cara negatif, dengan memakai daya tarik kewanitaannya. Bisa dengan aksesorisnya, bisa dengan perangainya, bisa dengan penampilannya, apalagi sekarang media sosial. Ya, banyak cara. Bagaimana cara Tuhan tertarik kepada pribadi? Tentunya bukan faktor lahiriah. Maria menarik perhatian Tuhan, pasti bukan karena lahiriah. Tertarik kepada lahiriah, tertarik kepada bentuk fisiknya, kecerdasannya, prestasinya, itu sebentar akan berubah. Orang cerdas bila sudah umur tertentu akan menjadi pikun. Orang cantik dalam umur tertentu, kulit akan menjadi berubah, kelincahan akan menjadi lamban dan lain sebagainya. Intinya, ketertarikan kepada lahiriah itu tidak berumur panjang. Saya percaya Tuhan mengambil Maria bukan karena faktor fisik, bukan. Kita akan belajar pribadi yang menarik perhatian Allah. Yang pertama kita akan menyelidiki pasal 1 ayat 26. Apa yang membuat Maria menarik perhatian dan dipakai menjadi perantara ibunda Tuhan kita Yesus Kristus. Pasal 1 ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kota Nazaret dalam perjanjian lama tidak pernah ditulis. Muncul dalam perjanjian baru dan itu pun hanya dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kota Nazaret pada abad pertama itu penduduknya hanya sangat sedikit, kurang lebih 500 orang saja. Ada orang yang tidak ingin menyebut dia kota, tetapi karena pengaturan administrasinya independen, maka mereka disebut kota. Tetapi secara jumlah penduduk dan peradaban, ada yang mengatakan belum bisa disebut kota. Kota yang tidak memiliki prestasi, tidak memiliki reputasi. Saudara baca dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pada waktu Filipus ketemu Tuhan Yesus, lalu ngomong ke Natanael, lalu Natanael dengan latah, dengan cepat. Dari Nazaret ada yang baik, itu merupakan penghinaan. Merupakan olok-olokan bahwa Nazaret itu tidak baik. Tetapi di antara yang tidak baik, ada satu perawan namanya Maria, dikunjungi dari malaikat dari surga bernama Gabriel, datang ke Nazaret.
Dan kalau saudara perhatikan terus kata Nazaret, itu hanya kata ejekan. Nanti pada waktu Tuhan Yesus di atas salib di sana ditulis Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Artinya apa? Itu hanya ejekan-ejekan. Dan setelah itu saudara tidak pernah menemukan peristiwa apa di Nazaret, mujizat di Nazaret, tidak. Padahal Yesus saudara tahu kan, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Lalu setelah itu pergi ke Mesir, kembali ke Nazaret. Lalu setelah itu melakukan tugas pelayanan di Galilea, mengakhiri atau disalib di Yudea. Jadi Nazaret itu hanya sebentar. Sebentar. Tetapi di atas salib dikatakan Yesus orang Nazaret. Di sini hendak menunjukkan Nazaret itu merupakan kota yang tidak baik, kota yang terisolir, kota yang tidak memiliki reputasi. Natanael berkata, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Bahkan sampai hari ini orang Kristen disebut orang Nasrani. Di Indonesia tidak ada agama Nasrani. Tetapi Kristen dan Katolik sering disebut dengan ejekan Nasrani, pengikut orang Nazaret. Tetapi Bapak Mama Saudara, dari Nazaret ternyata dari yang tidak baik muncul yang baik. Ini syarat pertama. Pribadi yang menarik perhatian muncul dari yang tidak baik, tapi muncul yang baik. Ya, ini Allah mencari di lingkungan yang tidak baik, muncul seorang yang baik. Kadang-kadang di lingkungan baik muncul orang baik aja sulit loh. Kadang-kala di lingkungan orang Kristen yang saleh, rajin berdoa, baca Alkitab, rajin melayani, tidak jaminan muncul orang yang baik. Apalagi di antara yang tidak baik, tapi muncul orang baik, ini yang dicari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang memakai orang seperti Maria. Maria memang dalam ilustrasi, baik melalui foto, melalui film, selalu Maria itu menampilkan seorang yang cantik, anggun, lemah lembut. Tapi itu kan hanya imajiner, hanya imajinasi, hanya gambaran. Tapi saya percaya Allah menempatkan Maria sebagai bunda Tuhan Yesus Kristus bukan karena itu. Saudara boleh bangga karena lahiriah, cerdas, kaya, cantik, tidak punya daya tarik. Tapi Allah memiliki daya tarik kepada Anda bila Anda menjadi orang yang baik walaupun dalam lingkungan yang tidak baik. Di mana-mana itu ada, tidak hanya di Nazaret. Begitu disebut, oh itu tempat tidak baik. Begitu disebut, oh sana, itu tidak baik. Tapi Tuhan mencari di antara lingkungan yang tidak baik, muncul pribadi yang baik. Dari lingkungan orang yang suka tipu-tipu, pemabuk, maki-maki, lalu dari lingkungan orang yang kasar, tiba-tiba muncul pribadi yang beda. Saudara, dalam Alkitab, Maria itu banyak ya. Maria itu banyak. Maria ibu Yesus, Maria saudara Marta, Maria Magdalena, Maria Yakobus, bahkan ada Maria yang lain. Terlalu banyak. Tapi di antara banyak ini ada satu yang menarik perhatian. Ada satu yang menarik perhatian. Saudara tidak perlu menyesal berada dalam lingkungan yang tidak baik. Semua orang punya masa lalu, punya lingkungan, dan tidak perlu disesali. Saudara tidak perlu menyesali begini, aduh Tuhan, kenapa suamiku tidak baik? Kenapa tetanggaku tidak baik? Kenapa lingkunganku tidak baik? Kenapa pekerjaan lingkunganku tidak baik? Tidak salah. Memang Tuhan mencari orang yang baik di antara yang tidak baik. Saudara, ini yang pertama,
Kriteria pertama, pribadi yang menarik Allah adalah orang baik di lingkungan tidak baik. Yang kedua, mari kita lihat Lukas pasal 1, kita lihat ayat 28 dan 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria ini orang yang dihormati. Malaikat datang pun dengan penuh hormat. Iya, dihormati. Bukan hanya itu saja. Mari kita lihat ayat yang lain. Lukas 1 ayat 43. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet juga menghargai Maria. Malaikat menghormati Maria. Elisabet menghargai Maria. Ceritanya begini, pada waktu malaikat datang mengatakan bahwa Maria akan hamil, lalu Maria dibilangin, "Saudara sepupumu yang mandul hari ini juga hamil dalam usia kandungan 6 bulan. Lalu Maria datang mengunjungi Elisabet yang hamil. Lalu pada waktu Elisabet mengerti ini Maria, apa katanya? Ayat 43. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Hormat, hormat. Dan kalau saya membaca dari Matius pasal 1, di mana pada waktu Maria hamil, Yusuf mau menceraikan, kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Kenapa tidak langsung diceraikan? Karena Yusuf juga rupa-rupanya menghormati Maria. Memang ada orang-orang tertentu yang hormat. Kita ngomong aja harus hati-hati. Karena orang ini dari karismanya, dari kehidupannya, nampaknya orang terhormat. Maria, malaikat menghormati. Elisabet menghormati. Bahkan tunangannya juga menghormati. Tapi apa? Mari kita lihat ayatnya. Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ini yang kedua. Yang kedua, jadilah orang rendah hati. Walaupun layak dihormati. Walaupun kita ini benar, dihormati, dihargai, tapi tetaplah rendah hati. Maria mengatakan di sini, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Hamba. Memang saudara, Tuhan mencari orang yang rendah hati. Saudara, setiap kita punya alasan untuk bangga. Punya alasan untuk berjasa. Tetaplah rendah hati. Karena Tuhan mencari orang, memakai orang yang rendah hati. Keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita, tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita sudah berandil, kita sudah membantu, berkontribusi di tempat itu. Tapi tetap rendah hati, rendah hati. Tidak perlu kita mengatakan gini, kalau enggak ada saya hancur tuh. Untung ada saya. Tuhan mencari orang yang baik di antara tidak baik. Rendah hati, walaupun layak dihormati, layak dipuji, berjasa, hebat, tapi tetap rendah hati. Lukas pasal 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan apa? Kerendahan hambanya. Kerendahan hambanya. Dia berarti orang yang rendah hati. Dan pada waktu orang rendah hati, Tuhan tertarik untuk mengangkat. Ya memang berat, tapi Tuhan mencari orang rendah hati. Jadi Bapak Mama Saudara, pribadi yang menarik perhatian Allah adalah orang baik di lingkungan tidak baik. Orang rendah hati, walaupun layak
dipuji. Yang ketiga, mari kita lihat pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi pada waktu itu malaikat datang kepada Maria, malaikat mengatakan, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Ayat 31, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Ayat 38, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Maria tertegun, ini saya akan hamil, bayinya laki-laki, nanti akan menjadi pembesar. Ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ada orang yang mengatakan Maria tidak percaya, tapi saya membaca tafsiran banyak, itu mengatakan bukan Maria tidak percaya, tapi Maria seperti orang yang antusias. Begitu? Ya, saya akan hamil, lalu saya akan mempunyai anak laki-laki, saya akan berikan nama Yesus, bayi itu akan menjadi raja. Lalu bagaimana caranya? Kan saya belum bersuami. Nah, jadi antusias bukan tidak percaya. Jadi di sini Maria bukannya tidak percaya, tetapi Maria ini beriman, percaya, tapi tidak ngerti. Percaya, tapi tidak mengerti. Harus bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang ketiga yang mau saya katakan kepada saudara. Yang ketiga, beriman, walaupun tidak ngerti. Tidak ngerti. Saya kan belum bersuami. Kalau mau mengambil referensi, kalau mau mengambil perbandingan, iya, memang mungkin dalam Alkitab, Sarah mandul di usia tua. Tapi kan dia punya suami. Akhirnya punya anak namanya Ishak. Ya, Sarah mandul di usia tua. Lalu akhirnya punya anak namanya Ishak. Tapi kan sudah punya suami. Selain Sarah ada lagi yang namanya Ribka. Nanti punya anak Yakub. Juga usia tua. Elisabeth walaupun mandul usia tua, tapi kan dia punya suami. Tapi begitu malaikat menjelaskan, lalu ditutup dengan ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Saya tidak ngerti, saya tidak tahu, tapi saya percaya. Kalau dunia, tahu dulu baru beriman, tahu dulu baru melakukan. Maria dengar, tapi tidak ngerti nanti mau berbuat apa, tapi beriman. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dari tempat ini saya ingin mengajak kita, jangan menunggu mengerti baru melakukan. Tapi berimanlah, lakukan. Kita tidak mengerti, pada satu saat Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, Simon, tolakkanlah perahumu di tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Petrus berkata, Guru, telah sepanjang malam kami mencari ikan, tidak mendapat apa-apa. Kalau mau saya tambah, Guru, ikan itu dapatnya malam. Saya nelayan Tuhan. Kalau siang, dalam kondisi panas, permukaan air panas, ikan akan masuk. Saya tidak ngerti kenapa Tuhan nyuruh. Tapi karena Tuhan nyuruh, saya melakukan. Tidak ngerti, tapi melakukan. Kadang-kala kita mikir, oh ini kayaknya ada mukjizat, baru melakukan. Tidak. Iman itu hak kita, melakukan itu hak kita, mukjizat itu hak Tuhan.
Pada waktu pesta perkawinan di Kana, mengatakan, ini ada 6 tempayan, isi tempayan dengan air. Kita tidak ngerti, kita butuh anggur, suruh ngisi air lagi. Kita tidak ngerti. Tapi tujuannya bukan untuk ngerti, beriman tidak. Begitu beriman, tempayan diisi air, diisi air, diisi air. Mujizat itu hak Tuhan. Kalau saudara beriman akan pekerjaan, saudara beriman akan kesehatan, saudara beriman untuk diberkati, saudara beriman untuk keluargamu berubah, jangan ngerti banyak baru melakukan. Apa yang kamu dengar, imani, lakukan, mujizat itu hak Tuhan. Kita tidak ngerti kapan air berubah jadi anggur. Kita tidak mengerti kapan ikan dipanggil masuk jala. Tahu-tahu jala ditarik ada ikan. Karena itu hak Tuhan. Yang kita mengerti adalah Tuhan berfirman, saya beriman dan saya melakukan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pribadi yang menarik perhatian Allah, jadilah orang baik di lingkungan tidak baik. Jadilah orang yang tetap rendah hati, walaupun layak dipuji. Dan jadilah orang yang beriman, walaupun banyak tidak ngerti. Kita tidak mengerti 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. 40 tahun kita tidak bisa mengerti. Makannya bagaimana, minumnya bagaimana, pakaiannya bagaimana. Tapi mereka beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang baik di lingkungan tidak baik. Jadilah rendah hati, sekalipun saudara layak dipuji, dihormati. Dan tetap beriman walaupun tidak mengerti. Yang terakhir, kita akan membaca ayat 38 diulangi lagi. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu, malaikat itu meninggalkan dia. Saya tertarik dengan kata lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini namanya ketaatan. Ketaatan walaupun berat. Malaikat pergi, dia tidak bisa menjadi saksi. Dia tidak bisa menjadi bukti. Maria hamil. Saksinya malaikat sudah pergi. Tapi dia taat. Taat. Walaupun berat, nanti dia akan menghadapi Yusuf. Begitu menghadapi Yusuf, malaikat campur tangan, turun tangan kepada Yusuf dalam mimpi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana-mana ketaatan selalu berisiko. Ketaatan selalu membawa konsekuensi. Maria taat. Konsekuensinya ditinggalkan malaikat. Harus membawa masalah ini sendiri. Saudara, kalau taat itu mesti ada resikonya. Kadang ditinggalkan orang lain, kadang diolok-olok. Ketaatan selalu membawa resiko. Tapi marilah kita taat walaupun berat. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Pribadi yang menarik perhatian Allah. Ada seorang perempuan, seorang biarawan, misionaris di India. Umur 12 tahun perempuan ini sudah bercita-cita ingin melayani orang miskin. Lalu pada waktu itu dia menjadi kepala sekolah SMA di Kalkuta. Dia naik kereta api, perempuan ini naik kereta api. Lalu dia lihat di samping bawah rel itu, di situ banyak orang sekarat. Banyak orang yang kena kusta, tertindas, menjadi korban, miskin. Akhirnya dia memutuskan meninggalkan kepala sekolah dan dia berada di tengah-tengah orang yang miskin. Namanya Mother Teresa. Kisah yang paling banyak dikutip. Dia tinggal di lorong-lorong Kalkuta. Dia mengambil air, mengambil antiseptik,
lalu dia mengambil kain diperas, lalu dibersihkan luka-luka seperti liur nanah, dia bersihkan. Seorang wartawan ngomong, aku dibayar $5.000, aku tidak mau melakukan itu. Tapi perempuan ini berkata, aku melakukan bukan karena dibayar, karena ada orang yang sudah melakukan untukku, yaitu Tuhan Yesus. Dia mendirikan misionaris Caritas. Lalu dia menjalankan 610 misi di 123 negara. Tahun 1979 mendapat hadiah Nobel perdamaian. Pada waktu dia mendapat hadiah Nobel, uangnya tidak untuk dirinya sendiri, dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dia melayani ke 123 negara. Yang paling terkesan, dia tinggal di India. Pada waktu itu India sedang bermasalah dengan Pakistan. Di tengah-tengah India dan Pakistan ada Kashmir. Itu berebut dan akhirnya India dan Pakistan ini tidak pernah akur, berperang. Tapi perempuan ini meninggalkan India, dia ke Pakistan, mencari orang sakit, mencari orang menderita. Umur 87 beliau meninggal. Mother Teresa. 87 tahun akhirnya dia meninggal pada tanggal 5 September 97. Lalu di India akhirnya mayatnya diawetkan menunggu upacara kenegaraan. Tanggal 13 September dibawa ke sebuah stadion, hadir 15.000 orang. Yang paling mengejutkan saya, India itu bermasalah dengan Pakistan. Tapi pada waktu pemakaman, Perdana Menteri Nawaz Sharif ikut hadir dari Pakistan. 23 petinggi negara, bahkan negara yang bermusuhan, ada yang datang. Gara-gara seorang perempuan, seorang wanita, Bunda Teresa. Karena Bunda Teresa bukan milik Katolik, tetapi milik sesama manusia, milik India, milik seluruh dunia, termasuk diantaranya Pakistan. Nah, inilah orang yang menarik perhatian Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya ada satu kalimat begini, Bunda Teresa bukan milik agama Katolik semata. Bunda Teresa menjadi milik dunia, menjadi milik semua bangsa, dan menjadi milik semua orang. Mari kita menjadi baik walaupun lingkungannya tidak baik. Kita rendah hati walaupun layak dihormati, layak dipuji. Dan marilah kita beriman walaupun kadang tidak mengerti, dan walaupun berat, marilah kita taat.